Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi risiko kesehatan mental menggunakan metode support vector machine. Presentasi ini akan membahas latar belakang permasalahannya, tujuan, dan metode SVM yang pasti, lalu juga akan membahas tentang implementasinya di Orange. Latar belakang. Kesehatan mental berperan penting dalam kualitas hidup dan produktivitas individu. Faktor demografis dan perilaku dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Namun, deteksi ini masih terbatas. Perkembangan teknologi memungkinkan pemanfaatan data kesehatan mental untuk dianalisis menggunakan teknik data mining. Metode support vector machine atau SVM efektif digunakan untuk klasifikasi data dan menghasilkan performa yang baik. Oleh karena itu, klasifikasian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan risiko kesehatan mental menggunakan metode SVM sebagai upaya pendukung deteksi dini. Tujuannya untuk mengklasifikasikan risiko kesehatan mental berdasarkan data yang mencakup faktor demografis dan perilaku menggunakan metode support vector machine. Metode support vector machine adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu dengan margin terbesar sehingga menghasilkan klasifikasi yang optimal. SVM bekerja dengan mencari garis atau pemisah terbaik yang disebut hyperplane yang memisahkan data dari kelas yang berbeda. Cara kerjanya yang pertama adalah memilih data yang paling dekat dengan garis pemisah. Data tersebut disebut support vector. Selanjutnya, SVM memilih hyperplane yang memiliki margin terbesar, yaitu jarak maksimum antara kelas yang berbeda. Semakin besar margin, semakin baik kemampuan model dalam melakukan generalisasi. Selanjutnya adalah cara pengerjaannya di Orange. Langsung aja ke tahap yang pertama, yaitu mencari dataset. Nah, datasetnya ini saya akan cari di Kaggle. Oke, kebetulan saya udah login, sudah punya akun dan sudah login. Langsung aja cari datasetnya, yaitu mental health dataset. Saya akan ambil dari yang ini. Di sini udah ada ini beberapa informasi tentang datasetnya. Isinya ada time stamp, gender, country, occupation, dan lain-lainnya. Jadi langsung aja di download. Nah, ini udah ada download. Filenya itu ke download dalam bentuk CSV, tapi di sini kayaknya kebentuknya zip. Ini dia nih. Setelah datasetnya di download dan diekstrak, sekarang kita langsung masuk ke cara pengerjaannya di Orange. Jadi yang pertama, kita butuh file ini buat memuat si datasetnya ke dalam sini. Setelah itu yang ini dijadiin target, terus apply. Selanjutnya
kita butuh widget yang namanya select column. Jadi hubungin ke sini. Terus di bagian select column ini bisa pilih mana yang mau di-ignore, mana yang mau dijadiin sebagai feature. Targetnya tadi udah ditentuin kan, sebelumnya juga yang treatment. Setelah itu kita akan butuh yang namanya impute. Nah, impute ini fungsinya untuk isi nilai kosong yang ada di datasetnya. Misalkan datasetnya ada yang kosong, jadi auto ke input. Kalau pakai ini karena kalau si algoritma SVM ini dia nggak bisa jalan kalau misalkan ada missing value atau ada data yang kosongnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan tipe datanya numerik bakalan diisi pakai main atau median. Terus kalau misalkan ini aku pakainya ini average atau most frequent karena tipe datanya di sini kategori semua, jadi diisi sama most frequent value gitu. Selanjutnya selanjutnya dihubungin sama yang namanya continuous. Sama ini dihubungin gini. Fungsinya ini tuh untuk encoding gitu ya. Ini dia untuk encoding gitu first value. Selanjutnya akan dihubungin ke data sampler. Ini bakal dihubungin ke sini buat dibagi datanya, di split. Ini di splitnya 70% buat data sampelnya. Ini dilakuin buat ngehindarin yang namanya overfitting. Nah, dari data sampler ini kita sambungin ke Poisson score sini. Terus kita butuh yang namanya SVM. Nah, SVM ini dihubungin ke sini. Tuh, loading dia. Jadi misalkan ini SVM-nya dihubungin ke sini, itu buat ngeuji data uji dari si data samplernya yang tadi. Jadi data samplernya ini tuh digunain buat membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Tadi data latihnya 70%, data ujinya berarti sisanya 30%. Data latihnya ini dikirimin nih ke si SVM buat membangun model
klasifikasi, sedangkan data ujinya masuk ke yang sini, test and score, untuk proses evaluasi. Gitu. Untuk prosesnya sampai 100%. Oke, tahap selanjutnya adalah nambahin widget confusion matrix. Ini buat evaluasinya. Ini evaluasi modelnya. Kita tinggal dihubungin. Ya, kita. Oke, ini kita lihat hasil test and score-nya. Evaluasinya ini modelnya SVM. Dia pakai uji cross validation. Terus produknya 5, yang artinya berarti datanya tuh dibagi jadi 5 bagian, terus model dilatih dan diuji sebanyak 5 kali. Hasil pengujiannya, nilai akurasinya ini 0,496, yang berarti tingkat ketepatan model masih tergolong rendah karena hanya mampu mengklasifikasikan data dengan benar sekitar 49,6%. Nilai AUC-nya ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan antar kelas hampir setara dengan tebakan acak. Meskipun nilai si recall-nya ini tinggi ya, 0,999, yang menandakan model hampir selalu berhasil mengenali data pada kelas target 0. Ini kelas targetnya 0. Nilai precision-nya cuman sebesar 0,496. Ini yang menunjukkan bahwa banyak prediksi yang kurang tepat. Selain itu, nilai MCC-nya minus 0,005. Ini mengindikasi bahwa korelasi antara hasil prediksi dan data aktual sangat lemah. Sekarang kita lihat yang hasil confusion matrix-nya. Ini dapat dilihat kalau misalkan modelnya ini sangat dominan memprediksi kelas no ya, karena dari sebanyak 101.524 data yang sebenarnya berlabel 0, sebanyak 101.388 data berhasil diprediksi dengan benar sebagai 0, sedangkan 136-nya salah diprediksi sebagai yes. Namun, untuk data yang sebenarnya berlabel yes, jumlahnya ada 131. Ini cuman ada 100 data yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai yes, sementara yang 103.031 ini diklasifikasikan sebagai no. Jadi secara keseluruhan jumlah prediksi yang no-nya itu ada 204.419, jauh lebih besar
dibandingkan prediksi yes yang hanya 236 dari total 204.655 data. Nah, hal ini nunjukin nih bahwa model SVM ini mengalami bias yang sangat kuat terhadap kelas 0, sehingga kemampuan model dalam mengenali kelas yes itu sangat rendah. Nah, kondisi ini sejalan sama hasil evaluasi yang tadi, yang di TSN-score ini. Dia nilai recall-nya tinggi tapi akurasi precision-nya rendah, serta nandain bahwa model ini belum mampu melakukan klasifikasi secara seimbang dan optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.